Oi, Tot. Di video kali ini gue pengen nge-review lagi, bukan nge-review ya. Lebih ke curhat lah, curhat-curhat ceria gitu anjay. Enggak. Fokus, fokus. Jadi gue pengen sedikit apa ya, experience user gue lah pengen gue ungkapin ke lo. Tapi sebelumnya kita main-main dulu nih di website mereka. Di sini si Narzo ini harganya 2.900.000-an dan harga secondnya itu lu udah bisa nyari random banget, udah mulai ada orang yang jual secondan dan kebetulan nih handphone gue pakai juga udah lumayan lama, udah berminggu-mingguan dah pokoknya. Tapi yang jelas gue bisa inti dari video ini gue bisa simpulin banyak hal dan ya si Helio yang satu ini, Helioan yang satu ini apa ya, gue bisa bilang ya cukup lah ya di HP ini, nggak yang wow banget. Terus ngomongin soal ultra wide kamera, kalau lu bisa lihat di sini, gua nggak tahu ini diedit, di grading lagi colornya atau enggak. Cuman yang gue rasain sih untuk kualitas lensa lebarnya biasa aja sih, B aja. Tapi yang jelas lu kalau punya uang 3 juta kurang 2 juta lebih lah kan. Harga handphone ini 2 juta lebih kan. Kalau lu ibahin ke handphone second itu bakal banyak banget lu dapat handphone yang kualitas perekamannya, fotonya bagus dan menurut gue bisa melebihi si Narzo yang satu ini cuy. Cuman kita fokus ngomongin si Narzo dulu. Terus buat ngomongin soal perekaman, video perekaman, gue udah notice di video gue sebelumnya kalau nggak salah. Cuman di sini kita fokus aja dulu soal si Realme Narzo yang satu ini cuy. Nanti gue ngobrolin juga soal kamera. Lu tonton aja video ini sampai habis. Jadi ya barangkali adalah sedikit ilhami pencerahan gitu ya terhadap lulu pade yang mau beli si Narzo beginian. Dan handphone ini udah cukup berumur juga kan. Jadi harga pasarannya yang second udah mulai bejibun juga, entah gue nggak ngerti juga sih. Gue cek OLX sama forum Facebook juga udah banyak banget handphone second. Mungkin mereka nyoba-nyoba doang, nggak cocok ganti lagi. Dan buat lo yang penasaran pengen meminang handphone beginian, coba lo tonton video ini sampai habis. Gue bakal ngungkapin keluh kesal gue terhadap si handphone ini selama pemakaian gue dalam waktu yang lumayan lama juga sih. Dan ya ngomongin soal desain nih, si Realme yang satu ini, desain gue nggak ngomongin banyak karena ya otak orang tuh beda-beda, kesukaan orang beda-beda. Contohnya kayak misalnya ada ini nih, ada gadis desa nih, ada sebuah gadis di desa itu dia cantik banget kan. Nah tiba-tiba gue pindah ke desa lain, ada gadis yang lebih cantik lagi. Ya otomatis gue pacarin juga dong. Yang gadis desa pertama gue pacarin, yang gadis desa kedua gue pacarin. Kalau yang gue pindah ke kota ada ayam kampus cantik juga, ya gue pacarin juga. Jadi kalau bisa pacaran sama 3 orang kenapa harus satu, ya nggak sih? Nah begitu juga handphone. Kalau lu suka sama desainnya, lu suka sama fitur-fiturnya, lu beli aja semua yang apa handphone yang lu suka. Cuman permasalahannya ya nggak semua handphone sanggup kita beli sih, ya nggak sih. Dan menurut gue yang namanya desain, fitur-fitur yang ada di handphone itu sesuai kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Dan ya gue panjang banget ngebacot kayaknya nih. Tapi yang jelas si Narzo ini menurut gue pribadi ketika gue pakai, gue nggak ngerasain panas di handphone ini, nggak ngerasain kayak panas yang berarti gitu. Gue emang jarang banget main game, cuman ketika gue main game itu udah pasti lama banget, kayak 2 jam 3 jam nonstop gue mainin di handphone itu. Misalnya kayak gue lagi main game, lagi gabut banget gitu, itu udah pasti gue spend time-nya itu banyak banget. Ya karena kalau gue udah main game kayak susah gitu buat berhenti. Cuman kalau gue lagi nggak main, buat bikin mood buat main game itu susah. Tapi ketika gue udah main, susah banget buat selesai mainnya. Dan ngomongin soal dari segi interface si Realme ini selama gue pakai, gue nggak ngerasain yang namanya rumit ya. Meskipun gue handphone utama gue iOS, iPhone, yang dimana ya seharusnya ada sedikit adaptasian lah ya. Cuman gue nggak nemuin itu karena interface-nya friendly banget menurut gue pribadi. Dan ya namanya Android juga lu bisa kustomisasi sesuai kesukaan lu masing-masing ya. Dan ngomongin soal layar nih, masalah layar kayak ada tompel-tompelan gitu, gue nggak bisa bilang ini nyaman atau enggak ya, karena beda. Ini juga pendapat beda-beda. Cuman kalau dari segi pemakaian gue, kayak gue main game, terus gue kayak video call sama cem-ceman gue, terus sesuatu yang
yang menonjol-menonjol sama teman-teman cewek gue. Menurut gue ya layar di handphone ini menurut gue enak banget dan kontras warnanya nggak terlalu apa ya. Ya memang sih kalau dibandingkan dengan Android yang fleksip-fleksipan yang ada titel-titel super duper duper hyper AMOLED. Menurut gue memang ini agak sedikit gimana gitu kontrasnya. Cuman kalau kita sedikit melihat ke bawah, rendah hati lah sedikit kan, anjay. Ngeliat handphone yang speknya di bawah ini sedikit kayak bangsa 1 jutaan gitu kan. Ini layarnya jauh lebih enak dan ya sesuai harga lah intinya lah. Dan ngomongin soal baterai nih, kalau baterai ini gue nggak ada yang spesial juga sih dengan kapasitas yang ada di Narzo ini. Cuman ada yang gue suka dari si Narzo ini ketika kayak di bawah 20%, gue tinggal coli bentar, terus gue lepas dari casan, gue mau make, dia keisinya cepet banget, udah lumayan naik. Dan sekarang kita sedikit ngomongin soal kamera. Kameranya kan bejibun ya, bererotan nih. Ada fitur malam, video, foto, potret, terus ada wide lensnya dan kawan-kawan. Nah pokoknya perintilannya banyak. Kalau kita bandingkan dengan iPhone settingan standar, ini settingannya lebih banyak dan jauh lebih lengkap. Dan apa yang gue rasain di Narzo ini selama pemakaian, ya gue lumayan banyak juga foto jepret-jepret sana sini, ngerekam sana sini. Yang jelas apa yang gue rasain di handphone ini adalah hasil foto oke, hasil foto malam oke. Ada satu yang mengganjal, lensa lebar di Narzo ini menurut gue kurang gimana gitu kan. Kayak perekaman video kurang, ya namanya juga harganya begitu. Dan sebenarnya ini no complain, gue cuman bilang aja ke lo. Terus kalau buat foto pakai lensa lebar itu warnanya itu kayak gimana gitu, kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Cuman masih dalam toleransi lah, masih enak juga dilihat. Tapi kalau ngomongin soal foto dengan kualitas piksel yang tinggi, handphone ini bisa kok diandelin, bisa banget. Kayak apa ya, kayak lu butuh objek terus lu jepret gitu, lu butuh buat poster pamflet, handphone ini masih bisa diandelin. Dan soal apa lagi yang pengen gue curhatin ke lu ya? Oh iya, soal sensitivitas layar tadi ketinggalan, sorry banget nih. Kalau soal sensitivitas layar, gue kadang tangan gue juga hobi banget keringetan kayak lain-lain. Gue nggak nemuin masalah sama sekali men. Enak nih layar. Tapi buat lo yang ngalamin ghost touch gitu mengenai si Realme Narzo ini, coba tulis dong di kolom komentar. Sudi lah sedikit buat komentar biar kawan-kawan kita yang nonton video ini juga pada paham, pada tahu. Dan ya si kelebihannya sih, tapi banyak orang bilang kalau handphone ala-ala flagship gitu, ala-ala ya bukan flagship, pakai Type-C itu kayak gimmick. Sebenarnya dibilang gimmick atau nggak bisa dibilang gimmick juga sih. Why gitu? Karena lu tahu kan kalau aksesoris Type-C itu erat banget berhubungan sama fast charging, quick charging, super fast charging. Alah bodo amat lah namanya apa. Nah yang namanya Type-C itu ngebantu banget buat lu dapetin fitur-fitur tersebut. Kayak lu kayak minjem casan orang yang sekarang udah tipikalnya udah Type-C juga, ya nggak sih? Dan menurut gue dibilang gimmick juga enggak, karena emang itu udah suatu standar keharusan sih menurut gue. Bahkan seharusnya seneng dong kita dapat Type-C dengan harga yang ala-ala flagship tapi udah dapat Type-C. Dan ya lu bisa lihat sini lumayan banyak aplikasi yang gue download di sini. Gue ngerasain puas sama handphone ini meskipun ada di momen-momen tertentu handphone ini ngeselin. Contoh, tadi gue udah cerita banyak ya apa yang gue suka. Sekarang agak sedikit minus dari handphone ini. Anjay, minus gak tuh ngomongnya. Contoh ya, layar ya ini no complain ya. Cuman karena memang harganya segini udah cocok lah. Gue cuman pengen nyampein aja ya. Si Narzo ini kayak gua ngerekam video itu entah kenapa hasilnya itu kayak patah-patah gitu ya. Cuman waktu dilihat di preview ulang hasil videonya tuh bagus gitu. Cuman waktu ngerekam kayak kurang serak gitu, kayak gambarnya tuh kayak rusak gitu. Cuman begitu di review hasil perekaman itu bagus banget dan menurut gue itu mengganggu sekali. Terus buat main game dan download aplikasi gue no komplain, tapi ada komplain ketika gue main game itu di outdoor. Layar si Narzo ini memang kalau di dalam indoor lu bisa lihat kayak gini kontras warnanya bagus kan. Ya tapi ini kalah cuy ketika lu main di ruangan yang lumayan terang, layarnya ini seketika bikin mata lu silau banget.